Di suatu malam di sebuah area hutan, terdapat sebuah truk yang melintas yang tiba-tiba mengalami kecelakaan setelah terkejut dengan kemunculan seorang bocah yang sedang melintas di tengah jalan. Nampak pada kejadian itu, seekor harimau pun ditampilkan sedang mendekati bocah misterius tersebut di samping sebuah truk yang telah terbalik itu. Kisah pun berlanjut dengan menampilkan dua orang pelari yang sedang melintasi area hutan itu pada pagi harinya, yang mana terlihat si pria yang berniat ingin mengerjai kekasihnya itu, tiba-tiba mendapat serangan dari seekor harimau yang sebelumnya telah ditampilkan. Scene kemudian berganti pada seorang bocah yang pada malam itu ditampilkan bersama sang harimau. Bocah ini bernama Roy, tinggal bersama ibunya di sebuah hutan yang berada di kota ini. Dijelaskan ibunya, Roy rupanya mempunyai kebiasaan jalan sambil mata tertidur. Hal inilah kemudian yang membuat ibunya harus mengikatnya saat tidur, dan pada siang harinya ibunya yang bekerja di kota sering meninggalkan anaknya tersebut sendirian di rumah. Sementara di kota ditampilkan seorang sheriff bernama Grady yang pada saat ini kebetulan lewat untuk mengatur para pedagang yang berjualan. Hingga pada akhirnya dia mendapat sebuah laporan dari kantor dari seorang asistennya yang bernama Sharon tentang seorang pelari yang sebelumnya telah ditampilkan yang merasa telah kehilangan kekasihnya. Tak menunggu 24 jam, sheriff itu pun langsung membantu wanita itu untuk mencari kekasihnya dengan meminta seorang dokter hewan yang juga sekaligus ahli pelacak bernama Phil Hedge yang ditemani oleh seekor anjingnya untuk mencari keberadaan pelari tersebut. Proses pencarian pun langsung dilakukan pada sebuah area hutan yang sebelumnya dilewati oleh sang pelari, yang mana saat mereka berhasil menemukan keberadaannya, anjing tersebut nampak begitu ketakutan. Grady meminta anak buahnya untuk melanjutkan proses tersebut, karena pada saat itu juga dia harus pergi ke tempat lain untuk menyelidiki laporan kehilangan yang juga terjadi di tempat lain, yang kali ini menimpa seorang kakek tua yang tinggal di hutan itu, yang setelah diselidiki oleh Grady, ternyata kakek tersebut telah meninggal secara tragis dengan cara terpotong-potong. Malam harinya, Roy yang tak bersekolah selalu diberi pelajaran oleh ibunya tentang agama, dan pada saat dia ingin buang air yang lokasinya berada di luar rumah, Roy mendengar sebuah suara aungan yang sempat membuatnya takut, sebelum pada akhirnya ibunya datang memanggil untuk memintanya segera tidur. Namun, bukannya tidur, Roy malah membuka sebuah buku mengenai seekor harimau yang rupanya dia kagumi, sebelum pada akhirnya harimau tersebut benar-benar muncul di jendela rumahnya, yang mana kejadian itu sempat terbawa dalam mimpinya, yang dijelaskan kembali membuatnya tidur sambil berjalan. Di sisi lain, Pak Sheriff yang pada pagi ini sedang melakukan pertemuan dengan seorang ahli forensik di suatu tempat makan, mulai membahas tentang kematian si kakek tua yang berakhir tragis, yang mana dijelaskan oleh pria tersebut, kematian kakek itu dinilainya bukanlah perbuatan dari manusia, melainkan perbuatan seekor binatang yang disebut mempunyai sebuah rahang yang besar. Mendengar pernyataan tersebut, Grady pun langsung pergi untuk menemui istrinya yang merupakan seorang guru dari suatu sekolah, untuk segera memberitahu para siswa untuk tidak pergi ke hutan untuk sementara waktu, walaupun dijelaskan, di kota ini rupanya sedang ingin menjalankan suatu festival jagung yang telah direncanakan oleh sang wali kota. Di sisi lain, sebuah kejadian yang sama tiba-tiba kembali terjadi, yang pada kali ini menimpa dua orang pria yang sedang ingin melakukan perburuan. Terlihat salah seorang dari mereka kembali menjadi korban dari keganasan harimau tersebut yang semakin menjadi-jadi hingga membuat sang sheriff mulai merasa panik atas tragedi yang kini menimpa kotanya itu. Phil Hedge yang merupakan seorang ahli dokter hewan di kota itu pun kemudian berpendapat tentang pelaku dari semua keganasan ini yang menurutnya adalah seekor harimau bengal, yang kemungkinan berasal dari sebuah pasar gelap yang masih tak diketahui kenapa bisa berada di kota ini, mengingat kejadian tersebut yang baru terjadi hanya belakangan ini. Dr. Phil juga memberitahu sang sheriff untuk selalu mewaspadai harimau tersebut yang dianggap sangat berbahaya karena kepintaran dalam berburunya. Tak ingin ada lagi korban yang jatuh, sang sheriff pun kemudian berniat untuk mengumumkan hal tersebut kepada seluruh warga kota dengan meminta anak buahnya untuk segera menghubungi pers. Atas pemberitahuan tersebut, warga kota pun kini mulai menjadi panik dan ketakutan, yang mana hal itu akhirnya juga telah sampai ke telinganya Pak Wali Kota yang tentu saja seketika membuatnya marah. Dikarenakan akan berdampak buruk pada festival jagung yang akan dia selenggarakan demi kepentingan politiknya itu. Keadaan pun kian menjadi kacau, ketika peringatan untuk tetap berada di rumah yang dikatakan oleh Sheriff Grady malah dikacaukan oleh suatu berita yang dibuat oleh sebuah acara hiburan mingguan, dengan membuat sebuah sayembara berhadiah uang untuk mereka yang berhasil menangkap harimau ganas itu. Sheriff Grady pun langsung bergerak cepat untuk menghilangkan iklan tersebut, namun sialnya, upayanya tersebut rupanya terlambat, dikarenakan para warga yang kini terlihat malah berbondong-bondong mempersenjatai dirinya untuk melakukan sayembara tersebut. Tak ada pilihan, Sheriff Grady pun langsung mengeluarkan statemen akan menangkap setiap warga yang berani nekat
nekat masuk ke dalam area hutan itu, tanpa menyadari Roy yang telah tinggal bersama ibunya dan juga seorang jurnalis yang kini tengah berada di tengah hutan yang terlihat sedang ingin melakukan tugasnya untuk memotret keberadaan sang harimau. Teka-teki asal-muasal dari sang harimau pun akhirnya terungkap, tepatnya ketika seorang petugas berhasil menemukan keberadaan sebuah truk yang telah terguling yang diyakini berasal dari sebuah pasar gelap yang sebelumnya telah diduga oleh Sheriff Grady. Dan saat ingin menuju ke tempat itu, Sheriff Grady yang ditemani asistennya sempat bertemu dengan Roy yang tiba-tiba melintas di hadapannya. Dan saat ingin mengejar bocah tersebut yang memasuki area hutan, Sheriff Grady pun kembali dikejutkan dengan sebuah penampakan dari seorang jurnalis yang sebelumnya ingin memotret sang harimau yang kini ditemukan telah meninggoy dengan begitu ekstrim. Melalui hasil jepretan pria itu, Sheriff Grady pun akhirnya dapat mengetahui sosok dari harimau tersebut yang kini akhirnya telah menjadi headline di mana-mana, hingga kembali memancing amarah dari sang wali kota yang kini kembali menemui Sheriff Grady. Saking viralnya, berita itu pun kini telah sampai keluar kota dan juga ke telinganya sang gubernur, hingga membuat sang gubernur pun akhirnya mulai bertindak untuk mengirimkan sebuah garda nasional untuk menangkap sang harimau tersebut. Di lain sisi, Sheriff Grady yang akhirnya telah mengetahui tentang Roy yang selama ini tinggal di hutan bersama ibunya dari salah seorang warga, mencoba menemui Roy dengan cara menghadangnya, dengan tujuan untuk menyelamatkan anak tersebut dengan cara melarangnya pergi kemana-mana. Sheriff Grady pun juga mengantarkan Roy pulang dengan harapan bisa memberitahukan hal tersebut kepada ibunya yang terlihat malah bersikap biasa-biasa saja. Terlihat, festival jagung pun akhirnya tetap dilaksanakan di tengah teror harimau tersebut yang kini juga dibarengi dengan kedatangan beberapa tentara yang telah datang. Yang mana terlihat, para tentara tersebut terlihat begitu meremehkan tentang keberadaan harimau itu yang mereka nilai hanya target biasa kepada Sheriff Grady yang menemui mereka. Di tengah obrolan mereka tersebut, para tentara yang ingin melakukan tugasnya tiba-tiba malah dikejutkan dengan kemunculan seorang pria misterius yang juga nampak di hadapan Sheriff Grady yang telah melarang siapa saja untuk memasuki area hutan itu. Yang mana pada saat ditemui oleh sang sheriff, pria tersebut mengaku sebagai pensiunan militer bernama James Graham, yang kedatangannya untuk ikut serta dalam misi penumpasan terhadap sang harimau yang kini telah meresahkan para warga kota. Pria tersebut berpendapat bahwa dirinya adalah seorang pemburu harimau yang sangat profesional, yang telah berhadapan dengan para harimau sebanyak puluhan kali, dan karena faktor alasan itulah, Sheriff Grady pun dimintanya untuk tetap memberinya izin agar bisa melakukan pekerjaannya tersebut. Di bawah perintah sang komando, para tentara pun mulai bergerak untuk melakukan misinya, yang mana terlihat salah seorang tentara pun akhirnya kini telah menjadi korban dari keganasan harimau tersebut. Di sisi lain, Roy yang masih berkeliaran, akhirnya kini telah menyadari tentang harimau idolanya tersebut yang kini berniat ingin dihabisi para tentara melalui seorang penjaga toko yang memberitahunya. Keberadaan seorang tentara yang telah menghilang itu pun akhirnya kini telah sampai ke telinga sang komando yang ditemani oleh Sheriff Grady, yang mana pada akhirnya, berkat bantuan dari James yang tiba-tiba datang, mereka semua pun berhasil menemukan keberadaan seorang prajurit yang telah hilang itu yang kini terlihat telah meninggoy. Menyadari kemampuan James yang memang luar biasa itu, Sheriff Grady pun mulai mengikutinya, yang mana pada momen ini James sempat menceritakan tentang masa lalunya yang kini telah menjadi seorang pemburu harimau yang rupanya disebabkan karena anak kesayangannya yang telah meninggal karena ulah dari seekor harimau. Di lain sisi, Roy yang merasa cemas dengan harimau berharganya itu yang kini telah diincar oleh semua orang, berusaha untuk mencari keberadaan harimau itu dengan maksud untuk memberitahukannya, yang dia yakini bahwa dirinya telah memiliki sebuah ikatan spesial dengan harimau tersebut. Namun lagi-lagi, sang harimau yang dicari oleh Roy itu, rupanya di sisi lain terlihat malah kembali melakukan aksi beringasnya, yang pada kali ini, dijelaskan telah menyerang dua orang anggota militer yang tak sengaja ditemukan oleh Sharon dan Ezra di sebuah pinggir hutan yang kebetulan mereka lintasi. Dan lebih parahnya, harimau tersebut juga menyerang Ezra yang berpisah dengan Sharon yang pada saat itu ingin mengirimkan lokasi koordinat mereka ke kantor pusat. Sharon pun kemudian langsung memberitahukan kejadian yang dialaminya itu kepada Sheriff Grady. Di lain sisi, James yang masih melanjutkan perburuannya, akhirnya malah tiba di kediamannya Roy, yang mana saat mereka bertemu, James pun akhirnya menyadari tentang bocah tersebut yang dianggap memiliki sebuah kelebihan, dikarenakan kemampuan dari Roy yang dia duga, mampu menebak keberadaan suatu jejak dengan begitu detail tanpa adanya belajar sedikit pun atau yang biasa disebut dengan otodidak. Kembali ke benang merah, peristiwa yang menimpa Sharon itu pun akhirnya kini menjadi besar setelah para wartawan yang kini juga hadir di tempat itu bersamaan dengan Sheriff Grady yang sedang ingin melakukan penyelidikan. Hingga pada akhirnya, James kembali muncul dan langsung membantu mereka semua untuk melakukan penyelidikan, yang mana dengan kemampuan teorinya, pria pemburu tersebut lagi-lagi berhasil memecahkan kronologi yang telah terjadi di TKP. Nampak, seorang wartawan terlihat mengenal sosok James yang luar biasa itu, yang mana saat proses wawancara berlangsung, seorang wawancara yang rupanya telah mengetahui masa lalu dari James itu, terlihat langsung memberitahukannya kepada Sheriff Grady yang kini ada di hadapannya itu. Diungkapkan, James diduga telah diusir dari perburuan sebelumnya yang telah dia lakukan di negara India karena dianggap gagal, telah membiarkan harimau yang pada saat itu diburunya begitu banyak memakan korban. Mendengar pernyataan tersebut, pikiran Sheriff Grady pun sempat menjadi kacau, ditambah lagi,
Ezra yang sebelumnya telah menjadi korban, rupanya adalah seorang putra dari Pak Wali Kota yang kini terlihat begitu sedih atas kehilangan putranya tersebut. Grady pun pergi menemui James untuk memastikan pernyataan yang telah tersebar itu, yang mana langsung diklarifikasi oleh James, bahwa dirinya mengaku telah dijadikan tumbal oleh keadaan politik yang sedang berlangsung di negara tersebut yang telah berhasil menjadikannya sebuah alat atas kegagalan yang telah terjadi. Tak hanya Grady, James pun kemudian juga kedatangan tamu lainnya yang tak lain adalah Roy yang tiba-tiba datang menemuinya. Bocah tersebut berkata bahwa dia telah bermimpi tentang James yang juga akan menjadi korban dari keganasan harimau tersebut. Mendengar pernyataan mimpi Roy itu, James pun malah berniat ingin mengantarkan bocah tersebut ke tempat di mana ibunya bekerja. Yang mana terlihat, ibunya yang bersiap ingin pulang tersebut, tiba-tiba malah diserang oleh harimau ganas itu yang tiba-tiba muncul tepat di hadapan Roy yang telah tiba bersama James. Tak ada pilihan, James pun langsung menyelamatkan Roy dengan cara membawanya masuk ke dalam toko tempat ibunya bekerja dengan cara menerobosnya, yang mana hal itu langsung mengaktifkan sinyal alarm yang telah terhubung pada kantor polisi setempat. Grady yang menerima laporan, kemudian langsung bergegas pergi untuk memeriksanya. Yang mana terlihat, James yang kini malah terpisah dengan Roy, akhirnya juga mendapat serangan dari harimau ganas tersebut yang telah mengintainya. Di lain sisi, Grady yang telah datang, tiba-tiba juga langsung mendapatkan serangan dari hewan buas tersebut yang muncul di belakangnya. Untungnya, dia berhasil lolos setelah dengan cepat masuk ke dalam toko, sebelum pada akhirnya harimau tersebut kembali menyerangnya hingga terpaksa membuatnya bersembunyi di balik bawah mobil yang rupanya juga terdapat Roy yang terlebih dahulu berada di tempat itu. Menyadari keadaan yang semakin mendesak karena serangan harimau tersebut, Grady pun meminta Roy untuk bersama-sama lari secepat mungkin pergi menuju mobilnya. Setelah dirinya melihat sebuah tabung gas, yang kemudian langsung dia manfaatkan untuk menghabisi harimau tersebut dengan cara meledakkan tabung gas itu ketika sang harimau melintasinya. Harimau itu pun kini telah koit akibat terkena dampak dari ledakan tersebut. Terlihat James yang sebelumnya telah tak diketahui kondisinya, rupanya berhasil selamat atas serangan harimau itu. Dan besoknya, langsung mengucapkan terima kasih kepada Grady yang telah mau mempercayainya itu. Scene kemudian ditutup dengan menampilkan kondisi Roy yang telah ditinggalkan ibunya itu, yang kini terlihat telah diangkat oleh Grady menjadi putranya.